Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas, agar setiap hikmah tersampaikan dengan utuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar ada sebatang pohon kurma yang menangis karena rindu kepada Nabi SAW? Bukan dongeng, bukan kisah anak-anak, tapi ini kisah nyata, disaksikan oleh para sahabat, dan dicatat oleh sejarah Islam. Tangisannya terdengar di dalam masjid, tangis yang mengguncang hati, karena ia tak lagi dekat dengan Rasulullah SAW. Apa yang membuat pohon itu menangis? Dan apa pesan besar di balik air matanya? Simak kisah yang akan menggetarkan iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam tak henti kita hadiahkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Semoga salawat ini menjadi cahaya di dunia dan syafaat di akhirat. Sahabat sekalian, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar terbaikmu sebagai ladang amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hari itu suasana Masjid Nabawi begitu sederhana. Atapnya dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari tanah dan batu, tiang-tiangnya belum sempurna. Tapi di tempat sesederhana itu, hati-hati para sahabat penuh cahaya. Disitulah cahaya ilmu memancar dari lisan manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, Rasulullah. Di sudut masjid, berdiri sebuah batang pohon kurma yang tegak, tanpa daun, tanpa ranting. Ia bukan sekadar batang mati. Ia adalah saksi diam dari setiap ayat yang turun, setiap khutbah yang disampaikan, dan setiap tetes air mata para sahabat yang haus akan kebenaran. Rasulullah berdiri di samping pohon itu, menyandarkan tubuhnya dengan tenang. Setiap kata yang beliau ucapkan mengalir lembut namun mengguncang hati. Tak ada mikrofon, tak ada pengeras suara, namun suara beliau menembus dada, menyejukkan jiwa. Para sahabat duduk berbaris di atas tanah, tak satu pun yang bersuara. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua menunduk, menyimak, seolah dunia berhenti saat Rasulullah berbicara. Dan pohon kurma itu berdiri diam di dekat beliau. Setiap kali Rasulullah berbicara, seolah batang itu ikut mendengarkan. Ia bukan sekadar tempat bersandar, tapi menjadi bagian dari majelis. Ia menyaksikan lahirnya wahyu, hadir dalam setiap pembelajaran, dan menyatu dengan detik-detik mulia penyebaran risalah. Kadang Rasulullah menyampaikan khutbah panjang, dan tubuh beliau mulai lelah. Maka beliau bersandar pada pohon itu, dan para sahabat pun tahu, saat itulah kata-kata yang keluar dari lisan beliau adalah pesan-pesan yang paling dalam. Itulah tempat di mana langit bertemu bumi. Tempat di mana para malaikat turun, mengitari mereka yang duduk menuntut ilmu. Dan batang pohon kurma itu menjadi penopang kecil dari peristiwa besar yang akan dikenang hingga akhir zaman. Majelis itu bukan majelis biasa. Tidak ada hiasan, tidak ada panggung, hanya cinta, ilmu, dan cahaya. Namun dalam kesederhanaannya, majelis itu menjadi tempat paling mulia di muka bumi. Hari demi hari berlalu. Masjid Nabawi mulai ramai dengan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru. Setiap Jumat, setiap majelis, semakin banyak wajah-wajah baru yang duduk bersila di hadapan Rasulullah, haus akan petunjuk dan cahaya dari wahyu. Namun seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin, sebagian dari mereka yang duduk jauh di belakang mulai kesulitan melihat wajah mulia Rasulullah. Mereka harus berdiri, menengok ke samping, bahkan berdesakan agar bisa menangkap pesan-pesan kenabian itu secara langsung. Melihat hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, dalam sebagian riwayat disebut sebagai seorang tukang kayu dari kalangan Ansyar, mendekati Rasulullah dengan penuh hormat. Ya Rasulullah, bagaimana jika kami buatkan mimbar untukmu, agar engkau bisa berdiri lebih tinggi, sehingga semua yang hadir bisa melihat dan mendengar dengan jelas? Rasulullah tersenyum lembut. Beliau tidak meminta, tidak mengeluh, tidak memerintah. Namun para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selalu peka terhadap kebutuhan beliau. Rasulullah mengangguk dan bersabda, "Jika kalian menghendakinya, maka buatlah."
Seketika para sahabat mulai bekerja. Dengan tangan-tangan mereka sendiri, mereka menyiapkan kayu. Bukan kayu mahal, bukan mimbar bertingkat tinggi. Hanya 3 anak tangga dari kayu sederhana. Cukup untuk mengangkat tubuh Rasulullah agar dapat terlihat oleh umatnya. Mimbar itu selesai dalam waktu singkat. Diletakkan tidak jauh dari tempat pohon kurma berdiri. Sederhana, tapi dibuat dengan cinta. Hari Jumat berikutnya, Rasulullah melangkah menuju mimbar baru itu. Para sahabat menatap beliau dengan takjub dan haru. Inilah pertama kalinya beliau akan menyampaikan khutbah dari atas mimbar buatan sahabat-sahabatnya. Namun tak seorang pun menyadari bahwa pada saat itulah akan terjadi salah satu mukjizat yang mengguncang hati siapapun yang beriman. Karena ada yang merasa ditinggalkan. Ada makhluk Allah yang selama ini diam, namun hatinya penuh cinta dan ia tidak siap kehilangan kebersamaan itu. Hari demi hari berlalu. Masjid Nabawi mulai ramai dengan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru. Setiap Jumat, setiap majelis, semakin banyak wajah-wajah baru yang duduk bersila di hadapan Rasulullah, haus akan petunjuk dan cahaya dari wahyu. Namun seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin, sebagian dari mereka yang duduk jauh di belakang mulai kesulitan melihat wajah mulia Rasulullah. Mereka harus berdiri, menengok ke samping, bahkan berdesakan agar bisa menangkap pesan-pesan kenabian itu secara langsung. Melihat hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, dalam sebagian riwayat disebut sebagai seorang tukang kayu dari kalangan Ansyar, mendekati Rasulullah dengan penuh hormat. "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami buatkan mimbar untukmu, agar engkau bisa berdiri lebih tinggi, sehingga semua yang hadir bisa melihat dan mendengar dengan jelas?" Rasulullah tersenyum lembut. Beliau tidak meminta, tidak mengeluh, tidak memerintah. Namun para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selalu peka terhadap kebutuhan beliau. Rasulullah mengangguk dan bersabda, "Jika kalian menghendakinya, maka buatlah." Seketika para sahabat mulai bekerja. Dengan tangan-tangan mereka sendiri, mereka menyiapkan kayu. Bukan kayu mahal, bukan mimbar bertingkat tinggi. Hanya 3 anak tangga dari kayu sederhana. Cukup untuk mengangkat tubuh Rasulullah agar dapat terlihat oleh umatnya. Mimbar itu selesai dalam waktu singkat. Diletakkan tidak jauh dari tempat pohon kurma berdiri. Sederhana, tapi dibuat dengan cinta. Hari Jumat berikutnya, Rasulullah melangkah menuju mimbar baru itu. Para sahabat menatap beliau dengan takjub dan haru. Inilah pertama kalinya beliau akan menyampaikan khutbah dari atas mimbar buatan sahabat-sahabatnya. Namun tak seorang pun menyadari bahwa pada saat itulah akan terjadi salah satu mukjizat yang mengguncang hati siapapun yang beriman. Karena ada yang merasa ditinggalkan. Ada makhluk Allah yang selama ini diam, namun hatinya penuh cinta dan ia tidak siap kehilangan kebersamaan itu. Para sahabat duduk berbaris rapi. Mata mereka menatap ke arah Rasulullah yang kini menaiki mimbar kayu bertangga 3. Setiap langkah beliau terasa agung. Saat beliau berdiri di puncak mimbar dan mengucap salam, para sahabat menjawab dengan penuh semangat dan khusyuk. Namun, belum sempat khutbah dimulai, tiba-tiba terdengar suara yang mengguncang suasana. Tangis, isakan, rintihan yang memilukan. Suara itu tidak datang dari manusia, tidak pula dari anak-anak, tapi dari arah batang pohon kurma yang dulu selalu menjadi tempat Rasulullah bersandar saat menyampaikan khutbah. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Ia menggema di seluruh masjid, membuat dada para sahabat bergetar, mata mereka basah. Tangisan itu terdengar seperti rintihan rindu yang dalam. Tangisan kehilangan. Para sahabat saling memandang, sebagian terdiam, sebagian mulai meneteskan air mata. Mereka menyadari, pohon itu menangis. Menangis karena Rasulullah tidak lagi bersandar padanya. Suara itu terus terdengar, seolah menggema dari dalam batang kayu itu sendiri. Ia bukan sekadar suara tapi luapan cinta dari makhluk yang tak bernyawa secara lahir, namun hatinya hidup dengan cinta kepada sang Nabi. Rasulullah turun dari mimbar. Beliau berjalan perlahan mendekati pohon itu. Wajahnya tenang, lembut, namun penuh kasih. Para sahabat menahan napas. Kemudian, beliau memeluk batang kurma itu, dan saat itu juga, suara tangisan mereda. Pohon itu diam, seolah tenang dalam dekapan nabinya. Seperti anak kecil yang sedang ditenangkan oleh ibunya.
Rasulullah bersabda dengan suara lembut yang menyentuh jiwa. Pohon ini menangis karena ia tidak lagi mendengar zikir dan ilmu yang biasa kudekatkan padanya. Jika aku tidak memeluknya, ia akan terus menangis sampai hari kiamat. Tangis para sahabat pun pecah. Bagaimana mungkin sebatang pohon bisa merasa kehilangan? Karena ia bukan sekadar pohon. Ia adalah makhluk Allah yang mengenal Rasulullah dan mencintainya dengan tulus. Masjid Nabawi sunyi. Hanya suara tangis tertahan yang terdengar dari para sahabat yang menyaksikan kejadian luar biasa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat Rasulullah, manusia pilihan Allah, memeluk batang pohon kurma, seperti memeluk seorang sahabat yang sedang hancur hatinya karena perpisahan. Tak ada yang tertawa, tak ada yang bertanya. Yang tersisa hanya rasa takjub dan cinta. Cinta dari pohon kepada Rasulullah, dan cinta dari Rasulullah kepada makhluk yang setia mendampinginya dalam dakwah. Saat pohon itu telah tenang dalam pelukan, Rasulullah mengusapnya dengan lembut, seolah sedang berbicara kepadanya, meskipun tak satu kata pun terdengar oleh manusia. Namun hati para sahabat menangkap satu hal. Ini bukan sekadar batang kayu. Ini adalah saksi risalah. Ini adalah makhluk yang mendapatkan kemuliaan karena dekat dengan Rasulullah. Setelah beberapa saat, Rasulullah berpaling kepada para sahabat yang terdiam. Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku tidak memeluknya, niscaya ia akan terus menangis karena rindu mendengar zikir dan pelajaran yang dulu ia dengarkan di dekatku." Para sahabat menunduk, ada yang meneteskan air mata, ada yang terdiam, merenungi hakikat cinta yang baru mereka saksikan. Bagaimana mungkin pohon menangis karena kehilangan majelis ilmu, sementara sebagian manusia justru lalai meninggalkannya? Rasulullah tidak memarahi pohon itu, tidak pula menganggapnya aneh. Beliau justru memeluk, menenangkan, dan menghargai rasa rindu dari makhluk yang dianggap tak hidup oleh manusia biasa. Sebuah pelajaran besar terpahat hari itu. Cinta kepada Rasulullah bisa lahir dari siapapun, bahkan dari pohon kurma yang tidak punya lisan dan akal, tapi ia punya hati yang penuh cinta dan zikir. Dan hari itu, Rasulullah mengajarkan kita semua bahwa siapapun yang rindu kepada beliau akan mendapat pelukan cinta dari suri teladan umat ini. Setelah kejadian yang mengguncang hati itu, Rasulullah menatap para sahabat dengan tatapan dalam dan penuh kasih. Mereka masih terdiam, masih tertegun oleh mukjizat yang baru saja mereka saksikan. Bahwa sebatang pohon pun mampu menangis karena cinta kepada Nabi, sedangkan manusia seringkali lalai mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Rasulullah bersabda, "Ia menangis karena tidak lagi mendengar zikir dan ilmu yang biasa kudekatkan padanya." Kalian, wahai manusia, lebih layak untuk merindukan ilmu dan zikir. Ucapan itu bukan sekadar kalimat, ia adalah tamparan lembut kepada hati setiap orang yang hadir. Bahwa bila pohon pun mampu bersedih karena terpisah dari majelis ilmu, maka bagaimana mungkin manusia yang diberi hati dan akal bisa merasa cukup tanpa ilmu dan zikir? Sejak hari itu, para sahabat tidak lagi memandang pohon kurma itu sebagai benda mati. Ia adalah pengingat yang hidup bahwa kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan rindu yang dalam, kehadiran yang setia, dan hati yang selalu haus akan zikir dan wahyu Allah. Tangisan pohon itu menjadi simbol cinta sejati, cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tidak butuh pengakuan, cinta yang hanya ingin dekat dengan Nabi, dan tidak ingin kehilangan cahaya risalah. Dan dari kisah ini, umat Islam sepanjang zaman belajar, jika batang kayu bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana dengan kita yang telah diselamatkan oleh risalahnya? Bagaimana dengan kita yang menyebut namanya setiap hari dalam salawat, tapi jarang merenungkan perjuangannya? Di balik mukjizat ini, Rasulullah ingin menyampaikan pesan agung. Rindulah kepada ilmu, rindulah kepada zikir, rindulah kepada kehadiran Rasulullah dalam hidup kita, melalui sunnahnya, akhlaknya, dan petunjuknya. Karena siapapun yang rindu kepada Nabi, kelak akan dikumpulkan bersamanya di surga. Sebagaimana sabda beliau, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon kurma itu, yang dulu berdiri tegak menjadi sandaran Rasulullah, akhirnya dipindahkan ke bagian lain masjid. Namun ia tidak pernah dilupakan. Para sahabat dan generasi setelah mereka selalu mengingat kisahnya, menyampaikannya kepada anak-anak mereka, dan menuliskannya dalam lembaran sejarah Islam. Ia menjadi saksi bisu risalah yang diturunkan dari langit. Ia menjadi pengingat yang hidup bahwa tidak ada makhluk yang terlalu sederhana untuk mencintai Rasulullah. Hingga hari ini, kisah pohon kurma yang menangis itu terus diceritakan. Di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di hati-hati yang merindukan Rasulullah, meski belum pernah melihat wajahnya yang mulia. Dan mungkin, kita tidak bisa menjadi seperti para sahabat yang melihat Nabi secara langsung, tidak pula bisa memeluk beliau seperti batang kurma itu. Tapi kita bisa menangis karena cinta. Kita bisa rindu karena iman. Kita bisa memeluk sunnahnya, sebagaimana batang kurma itu memeluk tubuh beliau. Karena cinta sejati bukan hanya dari mata, tapi dari hati yang mengenal kebenaran dan merindukan cahaya. Wahai saudaraku, jika pohon kurma menangis karena tidak bisa lagi mendengar zikir, apakah hatimu tak ingin menangis karena jauh dari ilmu dan sunnah? Jika batang kayu bisa merasakan kehilangan karena terpisah dari Nabi, apakah engkau masih merasa cukup dengan dunia dan melupakan majelis-majelis yang di dalamnya nama Allah dan Rasul-Nya disebut? Mari kita hidupkan cinta itu dengan ilmu, zikir dan akhlak, dengan shalawat yang tidak pernah henti, dengan air mata yang rindu ingin berjumpa dengan Nabi di hari akhir nanti. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam atas Nabi-Mu yang mulia. Perkenankan kami menjadi bagian dari umat yang dirindukannya. Amin ya Rabbal Alamin.